Namaku Alia, usia 32 tahun. Aku ibu dari seorang anak lelaki berusia 6 tahun bernama Raka, dan istri dari seorang pria yang dulu kupikir akan selalu jadi rumah paling aman untukku. Reza. Pagi ini, seperti pagi-pagi biasanya, aku bangun sebelum alarm berbunyi. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi aku sudah menyiapkan seragam Raka, bekal makan siangnya, juga kopi untuk Reza. Aku berdiri di dapur, mendengar suara langkah kaki kecil mendekat. Raka muncul dengan piyama bergambar dinosaurus, rambutnya masih berantakan. Ia langsung memelukku dari samping. "Bunda, masak apa? Wangi banget," tanyanya sambil mengendus-endus panci. Aku terkekeh kecil, mengusap kepalanya. "Nasi goreng kesukaan Raka. Pagi ini kamu harus semangat. Kan mau tampil puisi di sekolah?" Raka langsung loncat-loncat kecil. "Ijak, nanti bunda sama ayah nonton kan?" Aku tersenyum. Meski aku tak yakin, Reza benar-benar sempat datang. "Iya sayang, bunda pasti ada. Ayah juga, insya Allah." Dari sudut mataku, Reza muncul di pintu dapur. Kemejanya rapi, parfum kesukaannya tercium samar. Ia menatapku sekilas, lalu menepuk bahu Raka pelan. "Pagi nak." "Pagi ayah." Aku meletakkan secangkir kopi panas di hadapan Reza. Ia duduk tanpa banyak bicara, membuka ponsel, menggulir layar. Di meja makan kami, tawa Raka mengisi ruang kosong di antara suara sendok dan garpu. Aku menikmati suara itu, suara yang membuatku tetap hidup, meski kadang jantungku dingin sendiri. Bagiku, melihat Raka makan dengan lahap, mendengar suaranya yang riang, itu sudah cukup untuk hari ini. Aku tak butuh banyak hal lain. "Cukup," tawa Raka. "Sisanya, kalau ingin menangis, aku simpan nanti." Aku menatap Reza yang masih sibuk dengan ponselnya. Kopi buatanku mengepul di depannya, tapi tak sedikit pun disentuh. Dulu, dia selalu memuji kopi buatan tanganku, katanya, hanya aku yang tahu takaran manis yang pas untuknya. Sekarang, jangankan manis kopi, manis ucapannya pun entah di mana. Aku menahan napas, berusaha menepis resah di dada. "Mas, nanti bisa ke sekolah Raka sebentar? Dia tampil puisi. Mau dia ada ayahnya juga?" tanyaku pelan. Reza tak menjawab langsung. Jarinya masih menari di layar ponsel. Matanya tak beralih sedikit pun padaku. Beberapa detik, hanya bunyi sendok Raka yang terdengar. Lalu ia mendesah, pendek. "Kalau sempat, hanya ita." Tak ada janji, tak ada tatapan. Aku tersenyum tipis, menegakkan punggung, agar Raka tak menangkap nada getir di mataku. "Gak apa-apa nak, nanti bunda rekam videonya, kalau ayah gak sempat lihat langsung," kataku, mencoba terdengar ceria. Raka hanya mengangguk. Anak itu selalu bisa mengerti, meski hatiku berharap dia tak perlu terlalu cepat paham arti kecewa. Setelah sarapan, Reza berdiri. Ia meraih tas kerja, menyambar kunci mobil di meja, lalu berjalan ke pintu tanpa pamit. Aku mengejarnya dengan langkah pelan, sekadar membenarkan kerah bajunya. Kebiasaan kecil yang entah kenapa masih tetap kulakukan. "Hati-hati di jalan ya mas," kataku. Ia hanya menggumam pelan. Tanpa menatapku, pintu tertutup. Aku berdiri beberapa detik di depan pintu, menahan napas yang terasa berat. Di belok hangku, Raka sudah sibuk merapikan buku-bukunya. Aku tersenyum padanya, senyum yang kupaksa tetap utuh, meski ada getar yang kutahan. "Raka mau bunda kepang rambut dinosaurusnya?" godaku, setengah bercanda. "Bunda, dinosaurus kan gak punya rambut." Kami tertawa bersama. Suara tawa itu menutupi ruang hampa di dadaku. Hari ini masih panjang, dan aku harus tetap jadi bunda yang kuat. Meski kopi pagiku hambar, meski hati ini mulai getir, aku menggenggam tangan kecil Raka sepanjang perjalanan ke sekolah. Sesekali dia menatapku, senyumnya selalu berhasil menutup celah-celah retak di hatiku, meski hanya sebentar. Di kursi penonton, aku duduk di barisan depan. Kamera ponsel sudah siap di tangan. Aku melambai saat Raka berdiri di panggung kecil itu. Seragam putihnya rapi, rambutnya sudah kutata, matanya menatap ke arahku, mencari wajahku di antara deretan orang tua yang lain. "Semangat nak," bisikku dalam hati. Seketika ruangan aula sekolah itu terasa begitu hangat bagiku. Tawa anak-anak, suara tepuk tangan, dan panggung kecil di depanku seolah membentengi hati ini dari hal-hal yang ingin kutangisi. Raka menarik napas, lalu mulai membaca puisinya. Suaranya lantang, sedikit gugup, tapi tetap jelas. Aku merekam setiap detiknya. Tatapanku hanya padanya. Tapi entah kenapa,
Di sela-sela kata-katanya, mataku tiba-tiba menangkap sosok ayah lain berdiri di belakang aula. Seorang ayah dengan kamera di tangan, merekam putrinya. Sang ibu berdiri di sampingnya. Mereka berdua saling pandang, saling tersenyum, saling menepuk bahu. Aku tersek. Ada sebaris doa yang tiba-tiba tercekat di dadaku. Andai Reza mau berdiri di sini, di sebelahku. Andai saat puisi Raka selesai, semua orang bertepuk tangan. Aku yang paling keras bertepuk tangan. Raka menunduk malu-malu. Lalu matanya langsung menatapku. Aku melambaikan tangan, memanggilnya mendekat. Raka memelukku erat. Tubuhnya hangat, tangannya kecil, pipinya masih merah. Bunda, Raka keren gak? Tanyanya. Aku meremas bahunya pelan, mencium ubun-ubunnya. Keren sekali, Bunda bangga. Bunda selalu bangga. Kupandangi anak itu lama-lama. Kupeluk lebih erat. Seolah aku sedang berusaha menambal bagian hatiku yang bocor perlahan. Di luar aula, kelirik ponselku, tak ada pesan, tak ada panggilan. Reza, bahkan tak sempat bertanya bagaimana penampilan Raka. Tapi aku menahan air mata itu di pojok mata, bukan di sini, bukan di depan Raka. Untuk Raka, aku bunda yang tertawa. Untuk Tuhan, nanti malam, aku yang akan menangis. Dan malam pun datang. Seperti yang sudah-sudah, Raka sudah terlelap di sampingku, memeluk guling dinosaurusnya. Napasnya tenang, pipinya menempel di lenganku. Aku membiarkan lampu tidur tetap menyala, meski mataku tak kunjung terpejam. Di ruang tengah, samar-samar ku dengar suara Reza berbicara di telepon. Awalnya aku tak peduli, mungkin urusan kerja, pikirku. Tapi entah kenapa, ada getaran aneh di dada saat mendengar nada suaranya. Suara Reza malam ini terdengar berbeda, pelan, nyaris berbisik, seperti takut aku mendengar. Pelan-pelan, aku bangkit dari ranjang. Kuletakkan kepala Raka di bantal, menarik selimutnya hingga dagu. Lalu aku keluar kamar, menahan napas, mendekat ke ruang tengah dengan langkah hati-hati. Dari celah pintu, kulihat Reza duduk di sofa. Ponselnya menempel di telinga. Bahunya sedikit membungkuk. Bibirnya bergerak pelan. Iya, nanti aku kabari lagi. Jangan telepon jam segini. Suara itu membuatku kaku di tempat. Aku ingin percaya itu hanya klien atau rekan kantor. Tapi siapa yang meneleponnya dengan suara selembut itu di jam hampir tengah malam? Kakiku memaku di lantai. Tanganku bergetar, tapi lidahku keluh. Aku ingin bertanya, aku ingin maju dan menegurnya. Bertanya siapa di seberang sana. Tapi aku hanya berdiri di balik pintu, mendengar separuh kalimat, menahan separuh napas. Beberapa detik kemudian, Reza mematikan teleponnya. Ia mendesah, lalu berdiri. Aku buru-buru mundur, masuk kembali ke kamar sebelum dia melihatku. Kudekap Raka lebih erat, kupeluk tubuh mungil itu seolah hanya itu sandaran yang tersisa untukku malam ini. Di dada, pertanyaan bergulung. Siapa dia? Sejak kapan? Dan kenapa aku tak berani menanyakan langsung? Di atas sajadah nanti malam, aku akan mengadu. Bukan pada Reza, tapi pada Tuhan satu-satunya yang tak pernah berbisik di belakangku. Dan malam itu, aku benar-benar menumpahkan segalanya. Kupeluk lututku di atas sajadah, merapal doa sambil menahan isak yang nyaris membangunkan Raka. Aku hanya ingin Tuhan memberiku sedikit petunjuk apa yang harus kulakukan jika kecurigaanku benar. Aku terlalu takut untuk tahu, tapi lebih takut lagi kalau pura-pura tidak tahu. Pagi pun datang. Seperti biasa, aku tetap menyiapkan sarapan, menyiapkan seragam Raka, menuangkan kopi Reza. Senyumku kutempelkan rapat-rapat di wajah. Reza duduk di meja makan, menatap ponsel. Lagi-lagi ponsel. Selalu aku beranikan diri membuka suara, meski nadanya ku buat selembut mungkin. Mas, semalam siapa yang telepon? Tumben larut banget. Reza mengangkat kepalanya sebentar. Kerjen, hanya satu kata. Lalu pandangannya kembali ke layar. Aku mencoba tertawa kecil. Oh, aku kira teman lama atau siapa. Kan jarang banget mas bisik-bisik begitu. Reza mendesah, meletakkan ponsel. Jangan banyak tanya, aku capek. Ujung sendok di tanganku bergetar sedikit. Kutahan napas, kutahan getar suara. Maaf, aku cuma khawatir mas. Reza berdiri, meraih kunci mobil. Tanpa menatapku, ia pergi begitu saja. Begitu pintu tertutup, aku melihat ponselnya masih tertinggal di meja makan. Untuk pertama kalinya, aku meraih ponsel Reza dengan tangan gemetar. Kupijit layar yang masih menyala. Tak ada sandi. Jemariku menelusuri riwayat panggilan. Satu nama muncul berulang. Dina. Aku mengerjap. Siapa Dina? Kenapa Reza bicara dengan Dina tengah malam? Aku meletakkan ponsel itu kembali. Dada rasanya menekan.
Perutku mual. Raka menarik ujung baju tidurku dari belakang. Bunda, Raka mau makan roti lagi. Aku berbalik. Tersenyum. Iya nak, sini duduk, bunda buatin. Tanganku membuatkan roti. Bibirku tetap tersenyum, tapi di dalam kepala, nama itu terus berputar Dina. Nama yang tak pernah ku kenal, tapi kini tertanam di antara aku dan Reza. Sejak pagi itu, nama Dina menempel di pikiranku seperti duri kecil yang tak terlihat, tapi terasa menusuk setiap kali aku mengingatnya. Aku tetap menyiapkan makan malam, tetap menjemput Raka di sekolah, tetap memastikan rumah bersih, seolah tak ada apa-apa. Tapi di balik pintu dapur, aku berkali-kali menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apapun yang mungkin ku dengar. Malamnya, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Aku menunggunya di ruang tamu sambil menenangkan hati. Raka sudah tidur di kamar. Kupastikan pintunya tertutup rapat. Begitu pintu depan terbuka, aku berdiri. Reza tampak terkejut melihatku masih terjaga. Belum tidur? Tanyanya singkat. Aku tersenyum. Senyum yang kupaksakan tetap hangat. Nunggu mas, aku bikinkan teh hangat ya? Reza hanya mengangguk. Ia duduk di sofa, melepas sepatu, merenggangkan bahu. Aku ke dapur, menuang teh, mencoba menata kata. Saat ku taruh cangkir di hadapannya, aku duduk di sampingnya, sesuatu yang sudah lama tak kulakukan. Mas, suaraku pelan. Reza menoleh, menatapku sekilas. Apa lagi? Tanyanya. Lelah. Aku menarik napas, menahan getar. Aku cuma mau nanya, Dina itu siapa? Sekilas, wajah Reza berubah. Tangannya terhenti di pegangan cangkir. Matanya menajam, tapi mulutnya tetap diam. Aku lihat di ponsel mas. Semalam, teleponnya sampai larut. Lanjutku hati-hati. Aku tak mau suaraku terdengar menuduh. Aku hanya ingin tahu. Reza mendengus pendek. Kamu sekarang mulai buka-buka ponselku? Bukan buka-buka mas. Cuma kebetulan ketinggalan. Suaraku makin pelan. Dia klien. Urusan kerja. Udah, nggak usah kepo. Kepalan tanganku di pangkuan semakin erat. Aku nggak kepo mas. Aku cuma takut. Takut kalau aku nggak tahu apa-apa. Reza mendongak, menatapku tajam. Kalau nggak mau tahu, ya udah, dit. Urus ia anak. Urusan kerjaanku nggak usah dicampuri. Kalimatnya menampar tanpa perlu suara keras. Aku menunduk, menatap karpet. Reza berdiri, membawa tasnya ke kamar, meninggalkanku sendirian dengan cangkir teh yang tetap utuh. Aku meraih cangkir itu. Ku sesap sedikit. Hangatnya hanya menempel di bibir. Tidak pernah sampai ke dada yang dingin. Di kamar, ku dengar Raka terbatuk pelan. Aku buru-buru masuk, duduk di sampingnya. Ku peluk tubuh kecilnya, seolah itu satu-satunya tempat aku bisa membagi separuh bebanku. Aku tersenyum di atas kepalanya. Padahal di dalam dada, luka ini mulai membesar. Dan aku tahu, aku harus siap menahannya sendirian. Untuk Raka, malam itu, aku terjaga lebih lama dari biasanya. Raka terlelap di pelukanku. Hangat napasnya menenangkan resah yang berisik di kepalaku. Kupandangi wajah kecilnya, lama-lama. Ada rasa bersalah yang menempel di sudut hati. Bagaimana bisa aku membiarkan dia tinggal di rumah yang rasanya perlahan retak. Pelan-pelan, kupindahkan Raka ke sisinya di ranjang. Kupegang jemarinya. Kupastikan dia benar-benar lelap sebelum aku bangkit. Kamar Reza masih gelap. Pintunya setengah tertutup. Aku berdiri di depan pintu itu beberapa detik. Menenangkan detak jantungku sendiri. Perlahan aku masuk, duduk di tepi ranjang. Reza sudah tertidur, punggungnya menghadapku. Aku tahu, andai dia terjaga pun, dia tak akan mau bicara lagi malam ini. Tapi aku tetap berbisik, walau hanya didengar tembok kamar. Mas, apapun ini, aku mau kita baik-baik aja. Aku janji nggak akan bikin ribut. Aku janji jaga Raka tetap senang. Suaraku tercekat, mataku panas. Aku sandarkan kepalaku di ujung ranjang, mengusap sisa air mata yang mencoba jatuh. Aku tahu, aku tak bisa memaksa hatinya tetap sama seperti dulu. Tapi aku masih punya satu tujuan yang tak boleh gagal. Raka harus tetap merasa punya rumah yang utuh. Aku bangkit, kembali ke kamar Raka. Ku tarik selimutnya, ku peluk lagi tubuh mungilnya. Di benakku, perlahan terbit satu tekad kecil. Apapun yang Reza sembunyikan, aku akan tetap di sini berdiri di depan Raka, jadi tameng untuk senyumnya. Kalau harus pura-pura, maka aku akan pura-pura. Kalau harus diam, maka aku akan diam. Asal Raka tak perlu melihat celah di dinding rumah ini. Dan di balik pintu kamar yang gelap, aku berjanji pada diriku sendiri, aku harus kuat lebih lama dari sakit ini. Besok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku berdiri di dapur,
menatap panci yang mengepul, mendengar gemericik air yang menenangkan, sambil mengaduk bubur untuk Raka. Pikiranku sibuk merangkai rencana kecil, bagaimana aku bisa tahu lebih banyak, tanpa terlihat mencurigai. Reza keluar kamar dengan wajah yang sama seperti kemarin, datar, dingin, seolah aku tak pernah tidur di bawah atap yang sama dengannya. Aku menatapnya, tersenyum. Mas, sarapan dulu ya, aku bikin bubur ayam. Raka suka banget, biar semangat sekolah. Reza hanya duduk, memandangi mangkuk di depannya. Sementara itu, Raka berlari kecil ke arahku, memeluk pinggangku. Bunda, nanti pulang sekolah kita ke taman lagi ya. Aku membungkuk, mencium keningnya. Iya nak, janji, kita main ayunan sama makan es krim ya. Decided Meja. Ponsel Reza kembali tergeletak. Layarnya berkedip satu pesan masuk. Aku mencuri pandang, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membaca sepatah kata. Dina. Aku menghela napas, meraih napkin, pura-pura membersihkan meja dekat ponsel itu. Tanganku bergetar, tapi wajahku tetap tersenyum ke arah Raka. Ayo habiskan buburnya nak, biar cepat besar. Reza berdiri lebih cepat dari biasanya. Aku berangkat dulu, tanpa menatapku, tanpa menunggu balasan. Begitu pintu tertutup, aku menarik kursi, duduk, jantungku berdetak lebih cepat daripada detik jam dinding. Aku tahu, aku tak bisa terus menunggu jawaban jatuh dari mulut Reza. Kalau mau tahu, aku harus mendengar sendiri. Malamnya, saat rumah mulai sunyi, Raka sudah terlelap. Reza duduk di ruang tengah, dengan ponsel di genggamannya. Aku berdiri di balik dinding, menahan napas. Suara Reza terdengar pelan, tapi cukup jelas. Iya, aku juga rindu. Sabar ya, nanti aku cari alasan. Tanganku refleks menutup mulut. Kata rindu itu rasanya seperti menampar dada yang sudah penuh luka. Aku mundur perlahan, menahan agar suara langkahku tak membangunkan Raka. Di atas sajadah, lagi-lagi aku menangis. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan kalau kebenaran ini semakin jelas. Tapi aku tahu satu hal, aku tak boleh lemah di depan Raka. Biar aku saja yang mendengar kata rindu itu dari balik pintu. Biar aku saja yang menahan tangis ini sendirian. Asal Raka tetap bisa tidur nyenyak di sampingku, memeluk guling dinosaurusnya, tanpa tahu apapun. Pagi harinya, aku bangun dengan lingkar mata lebih gelap dari biasanya. Tapi aku tetap berdiri di dapur, tetap menuang teh, tetap menyiapkan roti panggang untuk Raka. Setiap mengoles selai di atas roti, aku merasakan perutku bergejolak. Bagaimana jika semua kecurigaan ini benar? Bagaimana aku harus menjelaskan semuanya pada diriku sendiri? Reza duduk di meja makan, lagi-lagi menatap ponsel lebih sering daripada menatap wajahku. Raka di sampingnya bercerita riang tentang lomba mewarnai di sekolah. Ayah, Raka mau gambar dinosaurus lagi. Boleh ya? Reza hanya mengangguk, matanya tetap tertuju pada layar. Aku menatap Raka, menepuk pelan pundaknya. Boleh banget nak. Bunda belikan krayon baru nanti. Raka bersorak kecil, lalu beralih menghabiskan rotinya. Sementara itu, di kepalaku, satu rencana kecil mulai terbentuk. Aku harus tahu kebenaran sebelum kebohongan ini memakan senyum anakku. Siang itu, setelah Raka berangkat sekolah dan Reza pergi kerja, aku duduk di ruang tamu dengan napas yang rasanya berat. Aku membuka laci meja rias, meraih buku catatan. Tanganku gemetar, tapi aku menulis nama itu besar-besar. Dina. Aku mencoba membuka laptop, mencari nama itu di media sosial. Tak banyak petunjuk. Sampai akhirnya kutemukan satu akun foto seorang perempuan dengan senyum manis. Rambut hitam tergerai, matanya memandang lensa dengan cara yang entah kenapa menohok dadaku. Di foto terbarunya, ada komentar sebuah nama pengirimnya yang sangat familiar. Reza. Sabar ya, nanti ketemu lagi. Tanganku gemetar di atas touchpad. Hatiku menolak, tapi mataku tak bisa bohong. Aku menutup laptop cepat saat mendengar suara pagar terbuka. Reza pulang lebih cepat hari ini. Kembali kutempelkan senyum di wajahku, seolah detak jantungku tak berdebar tak karuan. Mas, pulang, mau makan? Tanyaku pelan, menahan gemetar di ujung suara. Reza hanya mengangguk. Ia melewati ruang tamu, menaruh tas di kursi, lalu masuk ke kamar mandi tanpa sepatah kata. Aku berdiri di belakang pintu dapur, meremas jemari sendiri. Kalau benar semua ini, aku harus apa? Haruskah aku bertahan? Haruskah aku pura-pura selamanya? Aku menatap pantulan wajahku di kaca lemari es mata sembab. Bibir tetap tersenyum. Aku menarik napas panjang. Demi Raka, aku akan pura-pura lebih lama lagi. Tapi aku harus punya bukti. Malam itu, saat Reza tertidur lebih dulu di kamar sebelah,
Aku duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuan. Jemariku menari pelan. Membuka kembali akun media sosial Dina. Setiap foto yang kulihat seperti menampar logika yang berusaha menyangkal. Komentar Reza di setiap unggahan tak lagi bisa kusebut urusan kerja. Ada hati di situ, ada janji di situ, ada sesuatu yang sejak dulu ku tahu hanya milikku. Kini berpindah ke nama lain. Aku menutup laptop, ku genggam tanganku sendiri di pangkuan. Dada ini rasanya sesak tapi belum cukup untuk membuatku menyerah. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus dengar dari bibirnya, bukan hanya dari layar. Pagi harinya, aku sengaja merapikan jas Reza sebelum ia berangkat kerja. Sambil membetulkan kerahnya, aku mencoba menatap matanya yang tak pernah mau menatapku utuh lagi. "Mas," kataku pelan. Reza diam. Jemarinya sibuk membetulkan jam tangan. "Kalau aku bilang mau temani Mas kerja hari Sabtu ini, boleh?" tanyaku, pura-pura ceria. Bahunya menegang. Aku bisa merasakannya, meski senyumku tetap utuh. "Ngapain? Di kantor banyak rapat, kamu nggak akan ngerti." "Nggak apa-apa, aku cuma mau temani. Biar bisa makan siang bareng." Reza merapikan map di tangannya. "Enggak Yuza, nanti repot." Hanya itu jawabannya. Ia meraih kunci mobil, berjalan keluar, menutup pintu tanpa menoleh. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi punggungnya yang menjauh. Di belakangku, Raka muncul dengan rambut masih berantakan, memeluk guling dinosaurus kesayangannya. "Bunda nggak ikut ayah?" tanyanya polos. Aku membungkuk, menatap matanya yang jernih. "Nggak nak, Bunda di rumah sama Raka aja ya." Ku peluk tubuh kecilnya erat-erat. Dalam hati, aku menanamkan satu janji baru. Kalau Reza benar-benar memilih pergi, maka aku tak akan membiarkan anak ini kehilangan apapun. Hari itu juga, aku menelepon sahabat lamaku Tari, yang dulu pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan Reza. "Tar, aku mau tanya sesuatu. Tapi tolong, jangan bilang siapa-siapa. Aku tahu, langkah ini mungkin akan membuka pintu pada luka yang lebih besar. Tapi aku juga tahu, pura-pura ini tak bisa kutambal sendirian selamanya." Di ruang tamu yang sepi, aku menatap foto keluarga di dinding aku. Reza, Raka. Di foto itu, semua orang tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada retakan yang mulai menganga siap pecah kapan saja. Dan aku tahu, waktunya hampir tiba. Beberapa hari setelah aku bicara dengan Tari, ia mengajakku bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil, tak jauh dari kantor Reza. Aku datang dengan hati yang rasanya berat, tanganku dingin. Di kepalaku, 1000 kemungkinan berputar, tapi satu yang paling kutakutkan selalu menonjol di depan mata. Bagaimana jika yang kudengar benar? Tari menungguku di sudut kafe. Begitu aku duduk, ia menggenggam tanganku erat-erat. "Alia, kamu yakin mau dengar semuanya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski separuh diriku ingin lari saat itu juga. "Aku nggak mau dibohongi lagi, Tar." Suaraku bergetar. Tari menarik napas panjang. "Deny to book and client. Lie." Dia kerja di kantor cabang, bagian pemasaran. Orang-orang bilang dia sering banget bareng Reza, keluar kota, rapat berdua. Ada yang pernah lihat mereka di restoran, di mall, bukan jam kerja. Kata-kata Tari seperti air es yang disiram ke jantungku. Dingin, tapi menyesakkan. Aku menatap meja, berusaha menelan semua kalimat itu pelan-pelan. "Kamu yakin?" tanyaku, meski pertanyaan itu terdengar bodoh. Tari menatapku, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak mau kamu sakit hati, tapi aku nggak mau kamu dibohongi terus." Di luar cave, matahari bersinar terik, tapi di dalam dadaku, mendung turun begitu cepat. Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Makasih, Tar. Makasih udah jujur." Sepulang dari kafe, aku naik ojek online. Sepanjang jalan, aku menatap langit lewat jendela helm. Rasanya seperti sedang melihat hidupku sendiri dari balik kaca. Kabur, berembun, penuh tanda tanya. Sesampainya di rumah, Raka langsung memelukku dari belakang. "Bunda, beli es krim." "Mana es krimnya?" tanyanya riang. Aku menahan air mata, mengusap kepalanya. "Bunda lupa nak, besok ya, kita beli sama-sama." Di sudut ruang tamu, kulihat ponsel Reza tergeletak di meja. Layar terkunci, tapi sekarang aku tak butuh lagi membaca pesan. Apapun, aku sudah tahu jawabannya. Malamnya, aku menatap Reza yang tertidur di sisi ranjang. Punggungnya tetap menghadapku, seperti jarak yang tak lagi bisa kujembatani. Aku berbisik pada Tuhan, dalam hati. Kalau ini memang harus pecah, ajari aku jadi kuat. Jangan biarkan Raka terluka karena ini. Di atas ranjang itu, untuk pertama kalinya,
Aku merasakan jarak sejauh samudra pada pria yang dulu kupanggil rumah. Dan aku sadar sekarang, aku hanya punya diriku sendiri untuk tetap berdiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, diamku sudah terlalu lama. Kalau aku terus memeluk luka ini sendirian, maka esok atau lusa, semuanya akan pecah di depan mata Raka, dan aku berjanji, aku tak mau itu terjadi. Pagi harinya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Raka duduk di samping Reza, bercerita soal lomba mewarnainya minggu depan. Aku hanya berdiri di dapur, mendengar semuanya sambil mengaduk sup. Pandanganku lurus ke punggung Reza. Punggung yang dulu membuatku merasa aman, kini rasanya seperti dinding tebal yang memisahkan kami. Begitu Raka berangkat sekolah, aku berdiri di depan pintu. Biasanya Reza langsung pergi, tapi pagi ini, sebelum dia sempat meraih kunci mobilnya, aku menahan pergelangan tangannya. Ia menoleh, alisnya terangkat. "Kenapa lagi?" tanyanya datar. Aku menarik napas, menatap matanya, mata yang dulu jadi tempatku pulang. "Aku mau bicara." "Nggak lama, aku buru-buru. Kalau Mas keluar dari pintu ini sekarang, aku nggak akan diam lagi." Reza menatapku, nadanya mulai dingin. "Apa maksudmu?" Aku menelan ludah, meski mulutku terasa kering. "Aku tahu tentang Dina." Kata itu akhirnya keluar. Lurus, tanpa tangis. Wajah Reza seketika berubah. Ada keterkejutan kecil di matanya, tapi segera ditelan nada ketusnya. "Kamu mulai nguping ya? Aku cuma mau dengar dari kamu, bukan dari orang lain, bukan dari suara pelan di balik pintu." Reza tertawa kecil. "Getir, mau apa kamu? Marah? Nangis? Mau ribut sekarang?" Aku menggeleng. Tanganku meremas ujung apron di pinggangku. "Aku cuma mau kamu jujur, supaya aku bisa tahu apa yang harus aku lakukan. Supaya aku bisa jaga Raka. Supaya dia nggak lihat orang tuanya saling bohong." Beberapa detik, hanya bunyi jam dinding yang terdengar. Reza menghela napas, menatapku seperti orang asing. "Alia, aku capek. Aku mau hidup tenang." "Tenang dengan berbohong?" potongku pelan. "Aku nggak mau cerai, aku nggak mau ribut. Kamu mau apa sih? Mau bikin drama di depan Raka?" Kata-katanya menampar, tapi aku menahan air mata itu tetap dipelupuk. "Aku nggak mau bikin drama. Aku cuma mau kamu berhenti pura-pura. Kalau mau pergi, bilang. Kalau mau bertahan, hentikan semuanya. Jangan gantung aku di tengah." Reza terdiam. Tangannya melepas genggaman kunci mobil, bahunya merosot sedikit. Aku tahu, untuk pertama kalinya, benteng itu mulai retak. Tapi aku juga tahu, retakan ini bisa jadi menghancurkan semuanya. Don benar saja retakan itu. Tak butuh waktu lama untuk benar-benar membelah rumah ini. Reza berdiri di depanku, dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Antara marah, lelah, atau justru lega, karena rahasianya tak perlu lagi disembunyikan. "Alia, kamu mau aku ngomong apa?" "Iya, aku dekat sama Dina. Tapi aku masih di sini kan?" Suaranya pelan, tapi dingin. Aku menarik napas dalam-dalam. "Kamu di sini, Mas. Tapi hatimu di mana?" Pertanyaan itu seperti meremas tenggorokanku sendiri. Reza mengalihkan pandangan, menatap jendela seolah di luar sana ada jawaban yang tak sanggup dia berikan padaku. "Aku cuma mau tenang, Alia. Sama kamu, sama Dina. Semuanya capek." Hatiku nyaris ambruk mendengar namaku, dan namanya disejajarkan begitu saja. "Tenang. Kamu pikir aku nggak capek? Aku pura-pura tidur, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat. Semua cuma supaya Raka nggak tanya kenapa bundanya sering nangis tengah malam." Reza menatapku. Kali ini lebih lama. "Jadi mau apa? Cerai? Kamu mau pisah? Kamu mau Raka kehilangan orang tuanya?" Pertanyaan itu seperti pisau yang kutarik sendiri ke dada. Aku menoleh ke arah pintu kamar Raka, membayangkan dia berdiri di sana, mendengar setiap kata yang kami lontarkan. Aku nggak mau Raka kehilangan siapapun, tapi aku juga nggak mau dia belajar bohong dari rumahnya sendiri. Reza mendesah keras, tangannya mengusap wajahnya sendiri. "Alia, aku nggak bisa ninggalin kamu sekarang. Aku nggak bisa ninggalin Raka. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Aku butuh Dina." Kali ini aku menutup mulut dengan tangan. Air mata itu akhirnya jatuh. Tak peduli betapa keras aku menahannya. Separuh hatiku berteriak ingin menahan Reza di sini. Separuh lagi ingin membiarkannya pergi. Karena apa gunanya memegang tangan seseorang yang hatinya sudah lama dilepaskan? Aku mengusap pipiku, berdiri lebih tegak meski lututku bergetar. "Baik Mas, kalau Mas nggak bisa memilih, aku yang akan memilih.
Tapi tunggu, jangan di depan Raka. Reza menatapku. Matanya sedikit membesar. Seolah baru sadar, aku tak lagi menggenggamnya dengan cara yang sama. Di dalam kepalaku, satu suara kecil berbisik. Ini bukan soal aku dan dia lagi. Ini soal aku dan anakku. Dan harga diriku yang harus tetap utuh, meski separuh hatiku remuk. Malam itu, aku duduk di samping ranjang Raka. Napasnya terdengar pelan, damai, seolah dunia ini baik-baik saja. Seolah di luar pintu kamar ini, tak ada hati yang retak jadi serpihan. Kupandangi wajahnya lama-lama, tanganku menelusuri rambutnya yang halus. Disinilah, aku menaruh semua yang tersisa. Raka, maafkan Bunda nak, bisikku. Meski dia tak akan mendengar, di ruang tengah, Reza masih duduk menatap lantai. Aku berdiri di depannya, dada ini terasa seperti dihimpit batu. Tapi kata-kata harus tetap keluar, meski membuatku hampir roboh. Mas, suaraku pelan. Tapi kali ini tak bergetar. Reza mendongak, menatapku seolah menunggu aku membatalkan semuanya. Aku nggak akan minta Mas memilih. Aku juga nggak mau Mas pura-pura lagi. Aku nggak sanggup pura-pura lagi. Reza mengerjap. Tangannya meremas lututnya sendiri. Alia, aku nggak mau cerai sekarang. Aku nggak mau Raka broken home, katanya cepat. Seperti sedang merayu. Aku menggeleng. Aku juga nggak mau Raka kehilangan ayahnya. Tapi aku juga nggak mau Raka hidup di rumah yang penuh kebohongan. Kalau Mas nggak bisa melepaskan Dina, maka aku yang akan melepaskan Mas. Kalimat itu keluar begitu saja. Rasanya seperti membuang sepotong jiwaku ke jurang. Reza berdiri, mencoba mendekat. Alia, dengar dulu. Aku mundur selangkah, menahan air mata yang mendesak lagi. Aku sudah dengar cukup, Mas. Terlalu cukup. Mulai besok, aku mau Mas pindah ke rumah orang tua Mas dulu. Aku butuh waktu menyiapkan semuanya, supaya Raka nggak kaget. Aku nggak mau dia bangun tidur, lalu tiba-tiba ayahnya nggak ada di rumah. Reza terdiam. Matanya menatapku, seolah ingin menolak, tapi tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Aku menatapnya balik, tatapan yang dulu penuh rindu. Kini hanya sisa kelelahan. Kalau Mas benar-benar sayang sama Raka, tolong bantu aku menyiapkan semuanya pelan-pelan. Jangan pergi dengan cara yang membuat dia membenci siapapun. Suaraku pecah di ujung kalimat, bahuku bergetar. Tapi kupaksa punggungku tetap tegak. Karena, untuk pertama kalinya, aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Aku mundur ke kamar, menutup pintu pelan-pelan. Di dalam, kutatap lagi wajah Raka yang terlelap. Jemarinya menggenggam guling dinosaurusnya erat-erat. Aku berbisik di keningnya. Mulai sekarang, Bunda akan jadi payungmu, nak. Walau hujan sekeras apapun. Kalimat itu berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku menatap langit-langit kamar, mendengar hujan rintik di luar jendela, seolah Tuhan sengaja menurunkan hujan, agar tangisku larut bersama suara gemericiknya. Besok paginya, aku bangun dengan mata bengkak, tapi langkahku lebih mantap. Kupersiapkan sarapan seperti biasa. Reza masih ada di rumah, duduk di meja makan, dengan wajah yang entah sedang menyesal, atau hanya terjebak kebingungan. Aku menatapnya sebentar. Lalu pandanganku pindah ke Raka, yang sibuk membolak-balik buku gambar dinosaurusnya. Raka, habis makan nanti temani Bunda belanja, kita mau beli baju baru sama krayon baru. Yeay, Raka mau gambar dinosaurus biru, serunya riang. Aku tertawa kecil, menepuk kepalanya. Reza menatapku, seolah menunggu aku bicara padanya, tapi aku tak memberinya celah lagi. Semalam sudah cukup, kata-kata kami sudah habis, kini hanya tinggal langkah. Setelah sarapan, aku menyiapkan koper kecil. Kuberi alasan pada Raka bahwa ayahnya akan menginap di rumah nenek beberapa hari karena pekerjaan. Raka bertanya, polos seperti biasa. Ayah nggak pulang malam-malam lagi kan? Aku tersenyum, meraih pipinya. Enggak nak, ayah cuma mau bantu nenek sebentar, nanti ayah pulang lagi. Reza berdiri di pintu, memandangi kami. Ada helaan napas panjang dari bibirnya, tapi aku pura-pura tak mendengar. Kupasrahkan koper itu ke tangannya. Mas, terima kasih sudah mau bantu jaga perasaan Raka. Reza menatapku lama, tapi tak ada kata maaf, tak ada janji lagi. Mungkin memang sudah tak perlu. Saat pintu tertutup, rasanya separuh rumah ini ikut sunyi. Tapi di tengah sunyi itu, aku mendengar nafasku sendiri, lebih lapang. Tak ada lagi bisik-bisik di balik pintu. Tak ada lagi telepon larut malam. Yang tersisa hanya aku, Raka, dan dinding rumah yang kini kupastikan akan tetap berdiri, meski tanpa Reza di dalamnya. Malamnya, Raka memelukku di ranjang, menggambar dinosaurus biru di buku gambar barunya. Bunda,
Raka, gambar ini buat ayah juga ya? Aku menatapnya, menahan air mata. Iya nak, biar ayah lihat nanti. Raka anak hebat ya? Iya, bunda juga hebat kan? Tanyanya polos. Aku tertawa kecil. Memeluknya erat-erat. Iya nak, bunda juga mau belajar jadi hebat buat Raka. Dan di malam itu, aku tahu meski hujan di luar tak kunjung reda, aku sudah menemukan payungku sendiri. Aku dan senyum Raka. Itulah payungku kini sederhana, rapuh, tapi cukup untuk menahan hujan agar tidak langsung membasahi hatiku. Beberapa hari setelah Reza benar-benar pergi, rumah ini jadi lebih sunyi. Tak ada bunyi pintu dibuka larut malam. Tak ada suara langkah kaki yang dulu kutunggu, tapi juga kutakuti. Aku mulai terbiasa duduk sendiri di ruang tamu, sepulang menjemput Raka sekolah. Kadang Raka bercerita panjang lebar tentang temannya, tentang dinosaurus yang dia gambar, tentang cita-citanya yang berubah-ubah, kadang jadi astronot, kadang jadi tukang es krim, dan aku selalu mendengarkan semuanya. Seolah hanya itu yang kupunya, dan memang hanya itu yang kupunya sekarang. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin kamar tidur. Kutatap bayangan diriku sendiri, mata masih bengkak, tapi kali ini ada sedikit pantulan cahaya di sana. Aku teringat dulu betapa sering aku lupa merawat diri, sibuk menambal retak di hati, sibuk menutup celah di dinding rumah. Sekarang, meski masih remuk, aku ingin belajar merawat lagi. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untukku sendiri. Malamnya, aku membuka laptop. Kutulis daftar kecil di buku catatan. Pertama, mencari kerja sampingan. Kedua, tabungan untuk Raka sekolah. Ketiga, beli rak buku baru. Keempat, pergi piknik sama Raka. Entah kenapa, daftar itu memberiku napas. Aku tak tahu akan seberat apa hidup setelah ini, tapi aku tak mau lagi berdiri di ujung pintu, menunggu seseorang pulang dengan janji palsu. Aku ingin menunggu masa depanku sendiri dan masa depan Raka. Tiba-tiba Raka keluar dari kamar, masih memeluk guling dinosaurusnya. Bunda belum tidur? Tanyanya dengan suara mengantuk. Aku menutup laptop, meraih tangannya. Bunda lagi nyatet rencana kita. Rencana apa? Tanyanya sambil mengusap matanya. Aku tersenyum. Rencana supaya Raka bisa piknik, makan es krim, dan beli krayon warna baru lagi. Mata kecilnya berbinar. Bunda janji? Aku mengangguk. Bunda janji. Kali ini Bunda nggak akan bohong. Dan di tengah malam itu, di ruang tamu yang dulu saksi air mataku, aku merasakan sesuatu yang lama hilang. Keyakinan bahwa aku masih bisa bahagia meski caranya berubah. Dan pagi itu, keyakinan itu kucoba genggam erat-erat. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sambil memutar lagu-lagu lama yang dulu kusuka, tapi lama tak kudengar. Dapur terasa lebih hidup, meski hanya ada aku dan suara Raka yang merengek minta susu dituang lebih banyak. Bunda kerja lagi? Ya, tanya Raka tiba-tiba, sambil mengayun-ayun sendoknya. Aku menatapnya, tersenyum, lalu mengangguk pelan. Iya, nak, Bunda mau kerja lagi. Biar Raka tetap bisa beli krayon banyak, sama buku gambar dinosaurus. Matanya membulat, pipinya mengembang lucu. Nanti Bunda capek dong. Kupeluk pundaknya kecil-kecil. Kalau Bunda capek, Bunda istirahat. Kalau Bunda capek, Raka kan ada di samping Bunda. Ia tertawa kecil. Tawa yang rasanya lebih mahal daripada apapun. Hari itu, aku menemui Tari di sebuah coworking space. Ia yang pertama kali menawarkan ide sederhana, membantuku memasarkan kue basah buatanku secara online. Tari menepuk bahuku, menatapku dengan sorot bangga, yang membuatku hampir menangis lagi. Kamu harus yakin, Lai. Kamu bisa. Kamu enggak sendiri. Aku mengangguk, menggenggam jemarinya. Makasih, Tar. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu mulai dari sini, katanya, menunjuk dada kiriku. Mulai dari hati kamu. Sisanya, nanti kita pikir bareng-bareng. Sore itu, aku pulang membawa kotak-kotak kue pertama yang akan kukirimkan ke beberapa teman dan tetangga. Di beranda rumah, Raka sudah menungguku sambil memeluk guling dinosaurus benda kecil itu, seperti simbol bahwa dia pun sedang berjuang jadi kuat, sama sepertiku. Bunda bawa apa? Tanyanya, sambil menunjuk kotak di tanganku. Ini kue buatan Bunda. Nanti Bunda jual, biar Raka bisa beli buku dinosaurus lagi. Ih, Raka bantuin Bunda, serunya sambil bertepuk tangan. Aku tertawa, menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Di dalam rumah, masih banyak ruang kosong. Masih ada bayang-bayang sedih yang sesekali muncul di sela pintu. Tapi kali ini, rumah ini hangat, bukan karena kehadiran siapapun, tapi karena aku dan Raka berjanji untuk saling menjaga. Malam itu, sebelum tidur,
Aku mencatat lagi satu kalimat di buku catatan di samping ranjang. Rumah ini tetap rumah, karena di dalamnya, aku dan Raka saling menggenggam, meski dunia di luar berubah. Dan untuk pertama kalinya, aku menutup mata tanpa takut lagi, karena aku tahu, besok akan tetap ada aku, dan Raka, dan mimpi-mimpi kecil yang perlahan kutenun kembali. Dan benar saja besoknya, aku bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Tak ada lagi perasaan menunggu pintu terbuka larut malam. Tak ada lagi suara pesan masuk yang membuat dadaku berdegup kencang. Yang ada hanya bunyi sendok kecil di mangkuk Raka, celotehnya yang tak pernah habis, dan aroma kue yang kini mengisi dapurku setiap pagi. Tari menepati janjinya. Ia rajin memotret kue-kue buatanku, membantuku memasarkan lewat grup chat, media sosial, dan para tetangga. Hari Demi, hari Ai. Aku mulai terbiasa dengan notifikasi pesanan. Sekali dua kali, pembeli datang langsung ke rumah, membuat ruang tamu yang dulu sering penuh sunyi, kini sesekali dipenuhi tawa dan obrolan singkat. Suatu siang, aku duduk di beranda rumah sambil membantu Raka mewarnai dinosaurus birunya. Di sela-sela coretan, ia tiba-tiba menoleh, menatapku dengan mata polosnya. "Bunda, ayah kapan pulang?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu masih menusuk, tapi kali ini tidak lagi membuatku goyah. Aku mengusap kepalanya, menatapnya lama-lama. "Ayah sekarang tinggal sama nenek dulu, Nak. Kalau Raka kangen, nanti kita telepon bareng ya." Raka mau gambar dinosaurus buat ayah. Aku mengangguk, menahan air mata yang menitik hanya di dalam hati. Bagus sekali. Nanti ayah pasti senang. Di dalam dada, aku tahu Reza akan selalu jadi bagian dari cerita Raka. Dan itu tak apa, karena aku tak mau anakku tumbuh dengan rasa benci pada siapapun. Biarlah kekecewaan hanya tinggal di hatiku. Biar retaknya hanya aku yang tahu. Menjelang malam, aku duduk di ranjang sambil menghitung uang tabungan pertama dari jualan kue. Jumlahnya belum seberapa, tapi cukup untuk membuktikan pada diriku sendiri, aku masih sanggup berdiri. Kupandangi catatan di dinding rencana-rencana kecil yang kutulis dengan tangan sendiri, piknik, beli sepeda baru untuk Raka, tabungan sekolah, dan di antara semua rencana itu, ada satu kalimat yang kutulis paling besar. Besok selalu ada harapan. Raka tertidur di sampingku, napasnya pelan, pipinya menempel di lengan kiriku. Aku mengecup keningnya, berbisik di antara denting jam dinding. "Terima kasih ya, Nak, sudah jadi alas kenapa Bunda nggak jatuh sepenuhnya." Dan di malam itu, aku sadar besok tak pernah menakutkan lagi kalau aku masih punya alasan untuk bangun. Dan alasan itu selalu hadir di depan mataku. Senyum Raka, tawa Tari yang setia menemaniku, dan kotak-kotak kue yang kian hari makin banyak terisi. Hari-hari terasa seperti potongan mozaik. Retak-retak yang dulu terasa memalukan, kini kupeluk sebagai bagian dari gambaran utuh hidupku. Suatu pagi, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang cerah. Tari datang membawa sekotak stiker dinosaurus, hadiah kecil untuk Raka. Ia duduk di sebelahku, menepuk bahuku pelan. "Kamu kelihatan beda sekarang, Lai." Aku tertawa kecil, menatap wajah sahabatku yang selama ini tak pernah pergi, meski aku hancur berkali-kali. "Beda gimana?" "Beda, kamu nggak lagi kelihatan takut, kamu malah kayak orang yang lagi siap terbang." Aku memejamkan mata, meresapi kata-katanya. Mungkin benar, mungkin dulu aku terlalu lama berdiri di pintu, menunggu seseorang membukakan jalan. Padahal, jalan itu bisa kubuka sendiri, meski jalannya sempit dan menanjak. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri ikut bazar kecil di balai warga, membawa kue-kue buatan sendiri. Berdiri di antara ibu-ibu lain yang tertawa, bercanda, saling membantu. Di sanalah aku merasa, ternyata aku tidak benar-benar sendirian. Ada tangan-tangan yang mau menggenggamku, ada doa yang diam-diam menahan punggungku agar tak lagi jatuh. Saat pulang, Raka menatapku penuh harap. "Bunda capek?" Aku menggeleng, menariknya ke pangkuanku. "Bunda capek, tapi senang. Karena Bunda nggak takut lagi sama besok." Raka menatapku bingung, tapi kemudian tertawa kecil. "Besok Raka mau gambar dinosaurus lagi. Dinosaurus yang terbang," katanya riang. Aku menahan senyum, betapa polosnya cara Raka membisikkan pesan Tuhan padaku. Aku juga harus terbang. Tak harus tinggi-tinggi, asal cukup untuk melihat hidup dari sisi yang lebih luas, bahwa aku tak lagi hanya perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah Alia, ibu Raka, perempuan yang tak takut lagi melangkah sendiri. Dan di malam itu, sambil menutup buku catatan, aku menulis kalimat yang rasanya akan selalu kupegang. Rumah bukan hanya dinding dan atap. Rumah adalah dada yang tetap hangat,
meski pintu pernah dibanting pergi. Dan di dada itulah aku kini berdiri memeluk serpihan luka yang perlahan berubah jadi pijakan baru. Tak ada yang benar-benar hilang. Aku hanya kehilangan apa yang memang bukan untukku genggam selamanya. Yang tetap tinggal adalah Raka, tawa kecilnya, dan mimpi-mimpi yang kutenun ulang dengan tangan sendiri. Beberapa bulan berlalu, usaha kueku pelan-pelan bertumbuh. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatku percaya. Aku bisa berdiri tanpa harus bersandar pada kebohongan. Kadang Reza datang, menjemput Raka di akhir pekan. Kami berbicara seperlunya, tak lagi dengan amarah, tak lagi dengan kata-kata manis palsu. Hanya ada dua orang tua yang berusaha menjadi cukup baik untuk anak kecil yang mereka cintai. Suatu sore, aku dan Raka duduk di taman kecil dekat rumah. Ia berlari-lari mengejar kupu-kupu, tertawa keras seolah hidupnya tak pernah kenal kata pecah. Aku menatapnya, membisikkan doa dalam hati. Tumbuhlah jadi kuat, nak. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil, seperti Bunda belajar sekarang. Dari duduk di sampingku, menepuk bahuku pelan. Kamu hebat, Lai. Kamu beneran hebat. Aku tertawa kecil, mengusap sudut mataku yang basah. Aku nggak hebat, Tar. Aku cuma belajar. Belajar jatuh, belajar bangkit, belajar bilang cukup. Kami diam beberapa saat, hanya mendengar suara angin yang membelai pohon-pohon. Di dada tak ada lagi sesak yang menahan. Yang tersisa hanya ruang-ruang untuk mimpi baru, ruang untuk berdamai, ruang untuk mencintai diriku sendiri. Malamnya, sebelum tidur, aku duduk di samping Raka yang sudah pulas memeluk dinosaurus birunya. Kurai buku catatan di nakas, kubuka halaman paling belakang. Di sana kutulis kalimat yang ingin kutinggalkan untuk diriku sendiri dan siapapun yang kelak membaca ceritaku. Jangan takut kehilangan orang yang tak mau tinggal, tak apa ditinggalkan. Asal jangan pernah meninggalkan dirimu sendiri. Kututup buku catatan itu dengan senyum kecil. Kupandangi langit-langit kamar yang sama, tempat dulu aku sering menatap kosong dengan mata bengkak. Sekarang, di langit-langit yang sama, aku menatap dengan dada penuh harap. Besok, lusa, dan seterusnya, rumahku tetap ada. Rumah di dada ini. Rumah di senyum anakku. Rumah di hatiku sendiri. Dan untuk itu, aku berjanji akan selalu pulang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.